Selamat pagi. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Yang bertugas berdoa siapa? Tugas tiket hari Rabu. Bersiap berdoa mulai. Anak kalau berdoa itu sebaiknya dengan serius dan khusyuk. Boleh nggak sama tertawa-tawa? Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita berdoa berarti kita menghadap Tuhan. Jadi sikapnya harus yang baik, sikapnya harus yang baik dan sopan. Tidak boleh tertawa-tawa ya dia. Mun sama dia doa lagi sendiri. Nah, ya, doanya harus yang khusyuk, kelihatan dari kita. Pun juga gitu, memimpin berarti harus memberi contoh yang baik. Hari ini siapa yang tidak masuk? Teman Laura. Kenapa tidak masuknya? Sakit. Oke, kalau sakit kita doakan supaya teman kita segera sembuh dan kembali masuk ke sekolah. Baik anak-anak, yang tadi pagi sarapan siapa ya? Ada yang sudah sarapan? Yang belum siapa? Kakak, Yaris, Trianti, kenapa? Oh, ibunya sibuk. Yaris, kesiangan. Trianti, ibu tidak masak. Berarti kalau misalnya tidak bawa, kalau belum sempat sarapan, kalau bisa pas berangkat disempatkan mampir beli sarapan atau beli jajan nanti di kantin saat istirahat. Baik, yang hari ini merasa senang angkat tangan. Kok sedikit? Yang merasa sedih? Yang sedang galau? Kenapa Bu? Aku bingung kali ini. Oh bingung, kenapa? Nggak tahu juga. Rasanya kayak lagi nggak mau mikir gitu. Oh, Mau nyantai ya? mau nyantai pengennya. Kenapa Kenzi? Kalau main layangan nanti main layangan lagi, oke nggak apa-apa. Baik anak-anak, masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Bunyi dan sifatnya. Bunyi Dan sifatnya. suara dan juga jenisnya. Ada berapa sifat-sifat bunyi? Yang pertama, Siapa dipantulkan? kedua, sudah ini dapat dipantulkan. Apalagi? Dibiaskan. Dapat dibiaskan. Apa lagi?
dia tidak bisa merambat di ruangan yang hampa. Anak, kalau misalnya kita ada suara, lah yang kalian bisa mendengar melalui apa? Telinga. Nah coba kalau kalian diam, ada suara yang kalian dengarkan. Coba diam selama 5 detik. Oke, habis waktunya. Yang kalian dengar suara apa? Motor lewat. Kipas. Detak jam. Yang paling keras suara siapa tadi? Pak Uput. Kenapa kok sampai terdengar sampai sini? Karena semuanya diam. Kalau semuanya nggak diam, suaranya terdengar nggak kira-kira? Tidak. Ya. Oke, coba sekarang. Ini kan semuanya nggak diam. Suara motor terdengar nggak? Iya. Ya, ini kedengeran. Kenapa kok bisa terdengar? Suaranya merambat, kemudian bagaimana kok kamu bisa tahu itu suara motor? Oh, itu suara motor. Karena kita mempunyai telinga. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara telinga mendengar. Baik, kalau sudah sekarang anak-anak coba perhatikan di depan. Kami akan menampilkan video bagaimana proses telinga Pipik, kita banyak mendengar suara burung. Indah sekali ya. Pipik, kenapa ya kita bisa mendengar suara burung yang begitu indah? Karena kita punya telinga. Tapi kenapa telinga bisa membuat kita bisa jadi mendengar? Apa sebaiknya aku harus masuk ke dalam telinga supaya kita bisa mengerti, begitu ya? Kau ingin masuk ke dalam telinga? Benar. Iya, betul. Terbanglah. Kalau waktu sakit disuntik atau makan obat tidak diperhatikan, biar saja sel yang menerangkan. Ya, kalau memakai terlalu banyak antibiotik, saya yang bisa keracunan. Kalau sel bulu halus mati, tidak ada yang membantu saya menyalurkan suara ke sel otak. Sekarang kalian sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, mari kita pulang. Ayo. bagus. Tentang siapa tadi? Pemimpin dan pembawa. Apa mereka? Penasaran dengan isi telinga. Ada apa saja di dalamnya? Apakah sudah menjawab bagaimana proses telinga mendengar? Coba kalau misalnya kalian menjadi komputer, bagaimana proses telinga mendengar jika dibuat komputer? Setelah ini akan jelaskan sedikit sebelum ke tugasnya. Bagaimana proses telinga mendengar secara lebih detail. Tadi kan hanya sebagian itu saja dijelaskan, ya. Kita akan belajar lebih jelas lagi bagaimana telinga itu mendengar. Nah, pertama kali suara ada karena ada apa, anak-anak? Sumber suara. Sumber suaranya kalau dari video ini adalah tadi ada trompet. Trompet yang dibunyikan dikumpulkan oleh daun telinga, dimasukkan ke dalam saluran darah. Udah
waktu 1 menit menentukan ketua kelompok. Ketua kelompok harus menilai kelompok. Baik. Kelompok 1 siapa? Kelompok 2? Wisnu. Kelompok 3? Tristan. Kelompok 4? Rafa. Kelompok 5? Tara. Oke, baik. Ketua kelompok silakan maju. Baik, dengarkan. Anak-anak, kalian mendapat sebuah kerja kelompok. Di dalamnya ada 3 lembar. Lembar yang pertama isinya adalah coding pembelajaran. Ada kotak-kotaknya seperti ini. Lembar yang kedua ada kotak-kotak juga, tetapi hanya ada gambar start. Sebentar, perhatikan dulu, jangan mulai mengerjakan. Anak-anak silakan buatlah jalur sistem pendengaran. Nah, menggunakan kode-kode yang ada di dalam lembar kerja. Ada ke kanan, ke kiri, ke bawah, dan ke atas. Nah, di dalam dia. Berarti kalau alat pendengaran dari mulai daun telinga, sumber suara daun telinga sampai dengan itu ya. Ada pertanyaan? Ya, oke. Silakan mulai dikerjakan. Waktu pengerjaan hanya 15 menit mulai. Jadi bagi tugas siapa yang voting, siapa yang boleh mencari informasi. Dia nggak peduli ya. Satu dia 3 cicil. Oh ya. 3 menit lagi. Sudah, kelompok 2 sudah. Ya. Tembus. Masih
Menjadi komputer nanti adalah temanmu mencoba menguji kode yang sudah kalian buat di depan kelas. Nanti Bumi akan tampilkan. Kita bisa komputer semua. Apa? Aku mau tinggal lagi. Bumi akan tampilkan lagi kodenya seperti ini. Nah, teman nanti yang akan menjalankan kodenya apakah sesuai atau tidak. Tunjuk satu temanmu untuk menjadi komputer. Nah, semuanya bagus, tapi ada satu yang di depan laptop untuk menjadi komputer, mencoba membuktikan kode yang dibuat. Sudah? Sudah? Kelompok satu siapa komputernya? Rina. Kelompok dua? Kelompok tiga? Kelompok empat? Kelompok lima? Oke, baik. Sekarang kita tentukan siapa yang akan maju keluar. Bumi akan menggunakan stiker. Jadi bukan Bumi yang memilih, tapi yang memilih adalah komputer. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok lihat ya. Perhatikan. 3, 2, 1. Ada lagi deh. Kelompok 2, silakan maju. Ayo, semua maju. Ayo maju. Oke, silakan perkenalan terlebih dahulu. Silakan memimpin. Silakan mempresentasikan. Gak boleh lihat temennya, kamu lihat ini satu. Dengarkan, gunakan indera telingamu dengan baik. Baik, silakan siapa yang membacakan? Mulai Dari Indra. Oke, ses. Kemudian kemana setelah itu? Gerak ke kanan. Nah, oke. Setelah itu kemana? Atas lagi. Oke. Ulangi lagi coba. Fokus, Dian fokus. Dian lihat itu. Yusuf lihat ke komputer. Tidak ada interaksi. Hanya menginteraksikan ke atas, ke kanan, ke kiri atau ke bawah. Nah, oke. Lihat itu Dian. Dari bawah. Dari bawah lagi sini.
sudah lihat presentasi dari kelompok 2. Nah, jadi apa yang bisa kalian pelajari tadi dalam membuat alur proses mendengar pada telinga? Yang pertama, harus melalui telinga. Setelah itu saluran telinga, kemudian gendang telinga, tulang mandir, landasan sangur. Di nama lainnya apa kemarin? Tapes. Apalagi setelah itu, setelah melewati ketiga tulang itu kemana? Koklea, atau nama lainnya rumah siput. Baru setelah melalui koklea dialirkan ke saraf pendengaran menuju ke tadi susah nggak tugasnya? Lumayan. Yang merasa mudah coba angkat tangan. Susah semua. Itu Rizky angkat tangan Bu. Oh, sekian kata. Oke, jadi ini tadi memang perlu namanya konsentrasi dan kerja sama. Nah, maka dari itu kalau dalam kerja kelompok, ketika kalian selesai mengerjakan tugas harus dikoreksi terlebih dahulu. Oke, baik anak-anak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, sekarang Willy yang akan memberi kalian pertanyaan. Silakan keluarkan satu pulpen. Di atas meja hanya ada satu pulpen. Dan mungkin kalau ada air minum. Selain ini gimana? Kalau sudah, Willy akan membagikan soal. Soal ini nanti Willy bagikan dalam keadaan tertutup. Boleh kalian buka setelah Willy beri apa? Gitu ya. Dalam hitungan ketiga, silakan dibuka, boleh ditulis namanya. 1, 2, 3, tulis namanya dulu, kemudian dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh bertanya ke teman kanan dan kiri.